Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salaf salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونخص خصوصا إلى الإمام النووي صاحب التبيان في آداب حملة القرآن وجميع أصولهم وإلى جميع أصولنا في هذه المؤسسة ومشايخنا في هذه المؤسسة حضرة الشيخ الشعرية محمد معصوم بن علي وكلية خليل حسين وكلية جميل معصوم وباقي وجميع سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا وجميع أصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abdillahi ibni Amrin ibni al-As, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Radhiya mudah-mudahan meridhai sapa Allah anhuma terhadap Abdullah dan Amr. Riwayatnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nabi. Qala bersabda sapa Nabi. Yuqalu dikatakan atau disampaikan atau disampaikan dikatakan. Yuqalu li sahibil Qur'an, terhadap sahibul Qur'an, yaitu orang yang akrab, yang dekat dengan Al-Qur'an. Yang dekat dengan Al-Qur'an, yang akrab, itu yang paling berpeluang atau berpotensi itu adalah para penghafal Al-Qur'an. Ya walaupun ada orang yang tidak menghafal tapi ngajinya itu serowegep, sehari bisa sekian juz. Tapi yang paling berpeluang itu orang yang menghafal Al-Quran, karena dia punya tanggungan untuk menjaga hafalannya, untuk deres. Walaupun ada orang yang tidak menghafal tapi serowegep, seperti dulu almarhum al-maghfurlah abahnya Gus Faiz, Bapak Kiai Lukman itu kan berapa puluh tahun itu, beliau setelah pulang haji itu istiqomah fami bisyauqin, tapi ditambah yang lain juga. Padahal beliau dulu ya mondok di Kerapia, mondok di Mbah Syamsun, tapi beliau tidak menghafal dulu. Tapi kemudian seperti hafal karena saking seringnya membaca Al-Quran. Yuqalu li sahibil Qur'an. Jadi nanti di akhirat itu orang-orang yang sahabatnya Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, termasuk penghafal Al-Quran, itu nanti di akhirat itu disampaikan ke mereka itu begini, dikatakan begini, Iqra, bacalah. Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah derajatmu. Wartaqi, naiklah. Irtiqa itu naik dalam arti naik
tingkatan, naik derajatnya. Warattil, dan bacalah dengan tartil atau tartilkanlah. Kalau di dunia hari ini itu aplikasi atau dunia IT, teknologi informasi itu sudah sedemikian canggih. Orang itu kalau dulu nanya ayat Al-Quran, ini ayat berapa di surat apa, itu tanya ke orang yang hafal. Kalau sekarang kan tinggal buka HP, lalu di HP ada aplikasi Al-Quran, entah itu Al-Quran Android atau Quran Kemenak. Kan kita tinggal masukkan satu kata, nanti sudah keluar kan ayat-ayat yang ada lafaz tersebut, di surat ini, surat ini. Tapi itu kan di dunia. Nanti ketika kita semua manusia itu menghadap di hadapan Allah di akhirat, apakah kemudian kalau sampai disuruh baca itu nyari HP, nyari mushaf? Ada mushaf nggak di akhirat? Nggak ada. Ada HP nggak di akhirat? Nggak ada. Memang kalau tujuan kita hanya di dunia, HP sudah cukup. Tapi kan HP, mushaf, kertas, itu kan tetap saja ada ancaman suatu ketika, siapa tahu di dunia ini kemudian muncul virus yang menghapus semua data yang ada di perangkat elektronik, entah laptop, entah HP, entah tab, gadget dan sebagainya. Terus memakan semua jenis kertas, kan habis semua itu. Makanya penghafal Quran itu punya peran yang luar biasa. Apalagi sampai itu menjadi modal nanti menghadap kepada Allah. Jadi ini yang harus memotivasi kita. Jadi jangan, aku malas, kan kita kalau butuh ayat tinggal ngecek di HP. Iya lek saiki. Nah nanti kalau disuruh ini seperti hadis ini, bacaan sekedap ya Allah, kulo tak mados mushaf, saya tak nyari HP, nyari Quran Android saya. Sudah tidak ada, sudah hancur semua. Jadi yang ada hanyalah hafalan-hafalan yang sampean bawa. Ada yang menghadap kepada Allah bawa 15 juz. Ya, yang bisa dibaca cuma 1 juz, yang 14 sudah lupa. Umpama loh ya, bukan di sini, di tempat lain. Ada yang datang membawa 30 juz, bisa dibaca semua karena sudah tasmi. Ya. Terus baca. Bukan hanya tasmi ya, tapi terusnya juga luar biasa. Sehingga di hadapan Allah ketika Iqra wartaqi warattil itu langsung bisa melaksanakan. Ini harapan kita. Terus ya, ini tak ceritani. Ternyata ini atau saya sudah pernah cerita atau belum di majelis ini. Seseorang itu kan berangkat dari kebiasaannya. Maka kalau ada orang yang tidak menghafal Al-Quran, seperti almarhum Al-Maghfurlah Kiai Lukman dulu, Kiai Haji Lukman, bapaknya Gus Faiz itu, abahnya beliau, itu saking sergapnya di dunia saja, walaupun tidak niat menghafal, tapi saya masih ingat tahun, tidak usah sebutkan tahunnya ya, nanti kelihatan tua jadinya. Tahun 2001, kok sampai 2001 belum lahir namanya. Belum ya? Ada yang sudah lahir 2001. Berarti saya sampean masih menjadi manusia yang hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Sampean belum disebut siapa-siapa. Tidak ada yang menyebut nama sampean. Ya, kenapa? Ya karena memang bendanya belum lahir, sampean belum ada. Maka sampean belum diberi nama. Ya. Kalaupun ada orang lain yang namanya sama dengan sampean, tapi kan bukan sampean. Kan gitu. Saya masih ingat tahun 2001 itu setelah dalam timur itu direhab. Ya jadi begini seperti sekarang ini. Saya dengan teman saya 2 orang itu khataman di sana. Ya. Khataman. Ya khataman. Saya masih ingat beliau itu duduk menyimak itu tapi tidak membawa mushaf.
sambil merem begini, mendengarkan teman saya yang dua yang bacaannya enak, kalau saya biasa-biasa. Kemudian disimak gini. Saya kira itu beliau itu sampai tertidur. Tak kira itu ngantuk. Karena begitu ada nyantol, ada keliru itu beliau langsung lisannya itu terucap mengingatkan. Padahal 2001 itu beliau sudah berapa tahun ya berarti. Kalau tidak salah itu pulang haji itu tahun 96. Sampai beliau wafat kecelakaan itu 2010. Itu istiqomahnya Fahmi Bisyauqin. Itu di luar yang lain-lain ya. Yang wajib itu Fahmi Bisyauqin. Berarti kalau 96 ke 2001 berarti sudah berapa tahun? 97, 98, 99, 2000, 2001, 5 tahun. 1 tahun itu ada sekitar 52 minggu. Berarti hatam kalau seminggu hatam dihitung kasar itu 52 kali hatam, itu 1 tahun. Kali 5 berapa? 52 atau 50 lah. 50 kali 5 berapa? 250. Kalau tambah 22 berarti 260-an kali. Jadi beliau itu sudah hatam 260 kali. Itu saja lisannya langsung bisa nyaut. Nyaut itu apa? Nyaut itu apa? Ya kalau ada yang salah tahu. Terus beliau wafat 2010. Berarti berapa kali itu? Nah, jadi orang itu memang berangkat dari kebiasaan ketika hidup. Nanti itu yang akan terbawa ketika seseorang itu mati, bahkan menjelang wafat. Ada orang di hidupnya itu ketika hidup itu tidak pernah sholat. Tapi ketika ditanya, sama bisa kalimat tahlil la ilaha illallah, bisa. Cetol la ilaha illallah, bisa. Tapi perilakunya tidak pernah sholat. Maksiatnya dosa besar dilakukan. Perilakunya wis buruk. Itu ketika mau meninggal, yang ucapan la ilaha illallah karena tidak terbiasa, itu dia sulit. Makanya orang nazak itu, ketika nazak itu kan setan itu datang menggoda, ya opo orang ini biar suul khotimah. Makanya sampean kalau punya keluarga, ini contoh loh ya, umpama saudara, keluarga, kalau sakit, usahakan jangan sampai ke rumah sakit yang bukan rumah sakit Islam. Kalau rumah sakit umum masih netral. Kan ada rumah sakit bukan rumah sakit Islam, umpama di setiap tembok itu ada tanda mohon maaf ya, salib begitu. Itu yang bahaya itu kalau orang nazak. Nazak itu tercabut nyawa, itu kan dari seperti wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, nazak. Cabut, nyawanya dicabut. Tapi nanti cara mencabut nyawa itu beda-beda. Kalau orang baik itu malaikat itu nyabutnya itu pelan begitu, pelan saja sakit. Tapi kalau orang durhaka, orang kafir itu keras. Makanya ada surat An-Nazi'at itu, wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan keras. Siapa yang dicabut dengan keras? Ya orang yang durhaka, orang yang kafir. Nah, itu kalau ketika nazak, setan bala tentaranya itu, anak buahnya iblis itu datang menggoda. Kalau yang dilihat itu gambar kayak tadi itu ya, salib umpamanya, itu akan mengganggu. Dia akan lebih sulit mengucapkan kalimat-kalimat tauhid karena terganggu pandangannya itu loh. Sehingga dilihat bahaya sekali. Kalau di rumah sakit Islam itu ada lafaz Allah, itu juga bisa membantu. Tapi tetap kembali ke kebiasaan orang itu. Saya itu diceritani dosen saya. Ini cerita ini hak kenyataan. Beliau orang Jawa Barat, orang Karawang. Beliau cerita di daerahnya itu ada orang terkena serangan stroke. Pembuluh darahnya pecah yang ke otak itu sehingga akhirnya tangan tidak bisa gerak. Kan ini nyilang ya, kalau dari kepala ke tubuh ini kan nyilang. Jadi sini yang kanan, kalau ini yang keserang yang kanan, maka yang lumpuh itu yang kiri. Kalau yang lumpuh yang kanan berarti yang keserang yang kiri. Tiba-tiba orang ini lumpuh, bahkan hampir tidak mati separuh. Kalau kadang ada stroke itu yang serangan ringan itu kan separuh. Ini
hampir semuanya tidak bisa gerak. Ngomong tidak bisa otomatis, karena ini kan otomatis syaraf ini. Orang ngomong itu kan sangat terkait dengan syaraf yang ada di otak. Akhirnya ngomongnya itu nggak jelas, pelak, nggak bisa didengarkan. Ya, tapi ternyata ya dia itu sadar, tapi ketika disuruh baca sholawat bisa, sholawat bisa. Diajak ngomong lagi, tidak bisa. Akhirnya dokter spesialis syaraf, dokter-dokter itu meneliti, ini ada apa ini? Kok bisa kalau dia mengucapkan sholawat itu bisa, tapi kalau mengucapkan yang lain tidak bisa. Begitulah contohnya. Mohon maaf ya, ini hanya fiktif belaka. Nanti saya contoh begini sampai ece-ece, iku hongi. Nah, ini guyon, ini fiktif, ini contoh. Ternyata ini orang masih di dunia loh ya. Ternyata setelah diteliti, dokter ini tanya ke keluarganya, orang ini kok bisa begini ya? Ini secara medis ya, tidak rasional. Wong sel katakanlah syaraf yang di otaknya dengan yang sampai ketika dia mengucapkan ini sudah tidak bisa berfungsi. Tapi kalau baca sholawat kok bisa? Secara medis tidak masuk akal. Masalahnya di dunia ini tidak semua hal harus rasional. Ada hal-hal yang suprarasional. Suprarasional itulah wilayahnya keimanan. Jadi bukan irasional ya. Kalau irasional tidak masuk akal. Tapi kalau suprarasional itu akal tidak bisa menjangkau. Itulah wilayahnya keimanan. Itu tempatnya di hati. Ya. Orang kalau hanya mikir rasional itu bahaya. Padahal keimanan itu supra rasional. Sampai mengimani hari akhir. Itu kalau hanya berdasarkan akal pikiran yang berdasarkan data empiris, ya fakta di lapangan, tidak mungkin. Makanya orang-orang yang sangat rasionalis, yang tidak beragama itu kemudian mengatakan bahwa bagaimana mungkin manusia itu ada, ya bagaimana mungkin manusia itu nanti dibangkitkan lagi. Lawong dia sudah jadi tulang belulang. Makanya itulah di surat Yasin dijawab oleh Allah, Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Jangankan dari tulang belulang yang sudah ada materialnya, dulu belum ada apa-apa saja bisa jadi sampean-sampean ini. Bisa kedip, ya. Pernah kedip? Kalau sama di HP itu verifikasi wajah kan suruh berkedip. Ada mobile banking lah apa itu kan, kedipkan, nanti terdeteksi wajah sampean. Itu ternyata dengan kedip, dengan wajah, sidik jari, kan HP kan ada kuncinya pakai sidik jari. Oh itu sidik jari orang sedunia itu, sampean walaupun orang kembar, umpama ada anak kembar di antara sampean, ya kembar tapi lahirnya mesti tidak bareng. Kalau bareng ya mesti ada yang keluar duluan. Walaupun dioperasi sesar juga ditarik duluan, diambil duluan. Walaupun kembar itu sidik jari tidak sama. Al-Quran sudah mengisyaratkan dalam surah Al-Qiyamah itu. Ya. Bala an-nusawwiya apa itu? La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwama ayahsabul insanu allan najma' idhama bala qadirina ala an-nusawwiya banana. Loh. Ini ternyata ilmu sidik jari itu dari ayat ini. Kami betul-betul mampu, enggak, dugaan mereka keliru. Kami itu mampu menyusun bahkan sampai jari jemarinya, itu termasuk sidik jarinya itu enggak akan ketukar. Sidik jarinya Mbak Kaila dengan Mbak Kaili, Mbak siapa? Jenengan siapa? Diva. Mbak Diva, mohon maaf ya Mbak Kaila. Itu enggak akan tertukar. Masih orang kembar, lahir kembar. Sidik jari tidak akan tertukar. Sama kalau ijazah tetap ada cap jari enggak? Tetap ya. Kaki apa tangan jarinya? Tangan. Jadi sidik jari gak modor ya. Makanya di ijazah sama juga. Kembali ke yang tadi. Wah, akhirnya dokter tanya ke keluarga pasien, keluarganya, ini gimana ini? Secara medis gak masuk akal ini. Tapi kok bisa dia baca sholawat, tapi kalau ngomong tidak bisa.
Ternyata keluarganya menjawab, iya, bapak ini memang ketika masih sehat itu dalam sehari itu tidak kurang, setiap hari itu membaca minimal sholawat itu 1000 kali. Itu ternyata terekam di alam bawah sadar, ya, memori yang sangat dalam karena sudah saking istiqomahnya, itu kemudian bisa terucap dalam kondisi seperti itu. Makanya di akhirat kan juga begitu, sama di alam kubur juga sama. Jadi orang ketika mulai nazar lalu masuk ke alam barzakh, ya, jasadnya dikubur di alam kubur, di alam barzakh, kemudian ditanya oleh malaikat, sampean masuk ngapalno? Masih hidup ngafalkan? Saya mau ngafalkan, saya enggak mau ngaji, saya mau ngafalkan. Pertanyaannya malaikat mungkar nakir ketika di alam barzakh, marrabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, kan begitu, wa ma ikhwanuka. Terus apa lagu? Tapi begitu sampai menghadapi itu, kalau amaliyahnya tidak baik, itu lupa semua sudah. Jangankan hafalan itu kan, lihat kita derdegak karu-karuan aja memori sudah hilang semua. Kenapa? Sampai mau setor saja kalau sudah beban mental sebelum maju itu sudah lupa. Kayak mulai dhuwur itu lali, opo atasnya. Baru diingatkan disentak tambah lali bisa. Apalagi ketemu malaikat mungkar, nah, itu baru lihat sosoknya saja sudah tidak karu-karuan. Makanya mari persiapkan hal itu semua dengan sebaik-baiknya mumpung masih hidup. Manusia itu kan seringkali merasa hidupnya masih lama. Santai, saya masih sanawiyah kok. Loh, jangan dikira malaikat itu ngecing, tahu ngecing ya apa ya? Yang dicari itu yang masih sanawiyah. Apa ada sanawiyah meninggal duluan dibanding gurunya? Ada. Hati-hati yang sanawiyah ya. Yang aliyah itu tambah nemen aliyah. Yang gurunya itu tambah nemen. Terus tidak usah rebutan ya, sampai duluan saya belakangan tidak apa-apa. Saya kari-kari sampai duluan juga tidak apa-apa, ya. Saya mahasiswa saya semester yang lalu semester 4, sekarang kan semester ganjil ya. Sekarang semester genap ya. Di semester, saya lupa ganjil apa genap yang lalu. Genap yang lalu, berarti setahun yang lalu. Itu ada mahasiswa semester 4, ya begitu. Asalnya sakit, katanya sakit biasa. Kemudian dibawa ke rumah sakit, tidak tahu salah penanganan atau gimana, akhirnya muncul bintik-bintik sekujur tubuhnya. Dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, lebih canggih. Ternyata sudah tidak nutut. Diagnosanya ini salah obat, salah penanganan, agak malpraktek begitulah. Yaitu jalaran. Jalaran itu kalau orang Jawa bilang itu apa istilahnya? Itu menjadi mediator untuk mengantarkan seseorang itu menghadap Allah. Tapi ada yang tidak ngapa-ngapain terus. Keponakan saya dari istri, keponakan istri saya, keponakan saya ya, itu punya teman akrab, rumahnya di Kediri. Waktu mau pulang ya pulang biasa. Lebaran ya sholat id biasa. Pagi-paginya hari Selasa, lebaran kan dari Senin ya. Selasa pagi itu subuh dibangunin sholat subuh, sudah tidak bisa bangun. Padahal masih semester 4. Ya itulah. Jadi tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Karena tidak ada yang tahu, itu menjadi ujian bagi kita. Apakah kita ini ketika masih diberi kesempatan itu untuk hidup, mau mengasah, mau mengistiqomahkan hal-hal yang baik atau tidak. Yuqalu li sahibil Quran. Kita lanjutkan. Iqra wartaqi warattil. Jadi jangan dibayangkan membaca itu selalu membaca teks. Tapi sampai membaca tanpa melihat teks itu juga bagian dari qiraah. Maka ketika iqra wartaqi warattil, sama kayak Nabi itu ketika diperintah Jibril wahyu pertama itu iqra ya Muhammad, iqra. Terus suruh nirukan. Ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka ketika kami bacakan Al-Qur'an maka ikutilah bacaan tersebut. Inilah yang menjadi dasar betapa riwayat itu sangat penting. Sampai ngaji tidak bisa ngarang sendiri, harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh
apa yang disampaikan oleh Jibril, kemudian diajarkan kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan pada tabi'in, ya tabi'in mengajarkan pada tabi'in yang kemudian menjadi imam-imam qiraat, yang kemudian dari guru ke guru sampai kepada kita, sama belajar ke guru. Makanya menghafal Quran sekarang sudah ada teksnya, tapi setelah sampai hafalkan harus disimakkan. Ini proses talaqi, musyafahah. Tidak boleh menghafal Quran saya menghafal sendiri, di batin dewi tidak disetorkan. Tidak boleh, harus disetorkan. Kalau dulu Jibril membacakan, karena teksnya kan belum tertulis seperti hari ini, dibacakan, ditirukan. Saiki sampean diuru isik cara macane sing bener, ya kan? Sampean baca sendiri, sampean hafalkan, dibaca berulang-ulang, disetorkan, diingatkan kalau keliru, hurufnya keliru, mestinya shad dibaca sin, gunnahnya kurang rata, mestinya gunnah tidak digunakan, mestinya ikhfa dibaca idhar. Itu dibenakno. Paham? Gitu re. Ini nanti disuruh sampean baca ulang, iqra wartaqi warattil. Jadi kalau sudah biasa setoran di dunia, sudah biasa menghafal, nanti otomatis rekaman itu akan muncul, apalagi kalau sampean sudah istiqomah. Insyaallah. Lo ini lo tujuan luhur kita. Jadi sampean menghafal Quran itu untuk apa? Menghafal Quran itu jangan kayak orang-orang rasionalis. Sekarang itu kan ada di YouTube itu yang dulu katanya menghafal beberapa ayat, bahkan katanya sudah hatam. Namanya Kumaila itu kan ngerusak banyak dia ini sebenarnya sekarang membawa pemikiran ateis, bahkan menyerang Islam. Itu dia mengatakan begini, capaian kognitif terendah dalam pembelajaran itu adalah menghafal. Dikira menghafal itu hanya seperti burung beo, ya lihat materi apa yang dihafalkan. Lah kalau yang dihafalkan Al-Quran, walaupun sampai hari ini belum paham, tapi itu modal yang luar biasa untuk menghadap kepada Allah. Lah karena mereka tidak yakin ini, dikira kebutuhannya hanya untuk duniawi, ya mesti ae. Ya, kalau tadi hanya untuk dunia, ya kita butuh ya tinggal buka HP, Quran Android, kan begitu. Tapi kan kebutuhan kita untuk gak usah ngurungokno sing aneh-aneh. Pokoknya sampean menghafal. Nanti kalau ada pertanyaan, sampean kayak apa waktu kok habis buat menghafal? Tidak ada waktu habis buat menghafal itu. Justru dengan menghafal dengan deres itu waktu kita menjadi barokah. Hidup sampean menjadi barokah. Saya itu bertemu dengan banyak orang. Itu ending-endingnya. Kalau yang sudah menyadari itu nanti kembali pengen ngaji, pengen kembali kepada Al-Quran. Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil. Dan mentartilkan. Jadi 3 hal ini, iqra, bacalah, wartaqi, kalau sudah baca itu naik tingkatan. Tapi tingkatan yang lebih tinggi lagi, kalau membacanya itu memang yang diperintahkan bacanya tentunya dengan tartil. Tartil itu apa? Dulu pernah kita jelaskan, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Banyak orang ngaji tapi belum tartil. Jangan dikira tartil itu pelan tok loh ya, bukan. Tartil itu hurufnya betul-betul haknya dipenuhi, mustahaknya dipenuhi, wakofnya tepat. Itulah tartil. Nah, sering saya contohkan, ada orang ngaji pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Koyoknya tartil, tapi itu bukan tartil. Kenapa? Karena tidak ma'rifatul wukuf. Wakofnya tidak dilaksanakan. Mana yang keliru tadi? Saya menyambung bismillah dengan alhamdulillah, dengan gaya wakof saya panjangkan, tapi tidak ambil nafas. Kemudian langsung saya sambung alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Itu masih suaranya enak, belum disebut tartil. Paham? Karena belum wakofnya tidak dipraktekkan. Jadi begitu. Apa mana macane gak roto. Bismillahirrahmanirrahim.
Loh kan sudah matobiknya tidak rata. Itu juga bukan tartil. Tapi kalau ada orang geresan begini ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tartil enggak? Tartil. Hanya nanti namanya tingkatannya hadr. Nanti tartil tingkatannya tadwir. Tartil tingkatannya tahqiq. Silakan nanti baca buku Maratibul, baca buku Haqqut Tilawah, di sana dijelaskan tentang maratib at-tilawah wat tartil. Jadi tingkatan-tingkatannya begitu. Warattil, dan tartilkanlah kama kunta, sebagaimana engkau dulu ketika di dunia, turattilu, senantiasa mentartilkan Al-Qur'an. Kama kunta turattilu, sebagaimana dulu engkau ketika hidup di dunia, turattilu, senantiasa mentartilkan. Fid dunya, ing dalam dunia. Jadi susunannya itu begini, Rek. Hadis ini Rasulullah itu dahulu menggunakan kama kunta turattilu. Ada bedanya antara kama kunta rottalta dengan kama kunta turattilu. Kalau rottalta fi'il madhi. Seandainya hadisnya menggunakan kama kunta rottalta, berarti sebagaimana engkau dulu pernah tartil walaupun satu kali, itu sudah cukup. Tapi kan hadisnya kan kama kunta turattil. Berarti tartil itu tidak bisa cukup sekali, tapi harus terus selama sampai ngaji itu ya tartil. Tapi kalau kampakun tarottalta, mungkin pernah ikut lomba tartil, cabang tartil. Mek tartil sepisan tok ngaji ini liane itu terabasi semua. Ikhfa'nya ndak rata, ini bahaya. Jadi kalau ikhfa'nya ndak rata, idghamnya ndak rata, ini bukan masuk kategori tartil. Dan saya menemukan ada orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, itu bacaannya masih belum standar. Termasuk ndak tartil, standar saja belum, ya ndak tartil. Jadi saya nguji teman-teman yang masuk beasiswa jalur teladan umpama di UIN Malang. Punya hafalan berapa? Alhamdulillah 30 juz. Ayo coba dibaca. Dibacakan di tes. Lancar tapi ditabrak kabeh. Innalladzina kafaru, mestinya kan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Moco nih. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Mestinya ilhar syafawi dibaca ikhfa. Ini kan tidak pas. Yang sering itu ikhfa syafawi dibaca ilhar. Tua praikapai. Padahal orang menghafal itu dia sangat berpengaruh ketika proses awal menghafal. Makanya sampean kalau proses menambah hafalan, perbagus betul bacaannya, perbagus betul benar hamin yang cara bacanya, maka nanti akan membentuk. Kamu tidak bingung lagi, ini hamzah apa ain, ini sin apa shod, ini sin apa shin. Itu terbentuk ketika nambah hafalan. Tapi kalau asal-asalan nanti berat dandaninya. Kama kuntar turattilu fid dunya. Lanjutannya apa? Fa inna manzilataka, maka sesungguhnya kedudukanmu, manzilah itu kedudukan di akhirat. Kalau ahli Al-Quran, sahibul Quran, itu berarti ya disebut kedudukan itu ya mesti yang enak, kedudukan di surga. Karena kalau di neraka bukan disebut manzilah tapi maq'ad. Seperti ada hadis begini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdosa mengatasnamakan diriku, kata Nabi, maka hendaklah dia mengambil tempat maq'adahu falyatabawwa, maka dipersilakan mereka ini mengambil tempat di neraka. Itu maq'ad, tempat duduk, maq'ad. Tapi kalau manzilah itu bentuknya luas, dan ini adalah satu keistimewaan, satu anugerah, dan itu adalah kedudukan di hadapan Allah. Darajat.
walikullin darajatum mimma amilu. Dan setiap orang, setiap satu persatu orang itu masing-masing punya derajat yang berbeda-beda, tergantung apa yang mereka lakukan amalnya ketika masih berada di dunia. Sampeyan mondoke bareng, sekolah sak bangku, podo-podo ranking 1 umpama ya, bisa ya sama-sama ranking 1 ini. Atau gantian lah. Oh, nilainya terbaik lah. Podo-podo jos po winter. Tapi tetap di hadapan Allah, dalam pandangan Allah, Allah yang menilai inna akramakum indallahi atqakum, maka derajatnya ini berbeda satu sama lain. Termasuk derajat di akhirat. Ya. Kalau derajat di dunia ini kan, fasilitas ini kan sebenarnya semuanya ini masih ujian. Lulus apa enggak. Cuman ya tetap satu orang dengan lain beda-beda. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Juz 14. Fa inna manzilataka, maka sesungguhnya kedudukanmu iku inda akhiri ayatin, berada di akhir ayat. Inda akhiri ayatin, indalem akhir ayat. Ini pagi ini ngaji perdana ini ya. Nanti sekolah masuk hari ini. Kelas 3 masih masuk, sudah ujian. Hah? Sudah enggak ada sekolah berarti. Oh. Kerja apa? Kerja rodi? Latihan kerja apa? Hah? Oh, milih-milih untuk nambah soft skill. Ya memang soft skill harus diasah. Jangan hanya soft drink. Fa inna manzilataka, maka sesungguhnya kedudukanmu iku inda akhiri ayatin, berada di akhir ayat. Takra'u, yang engkau baca, yang membaca sopo kamu, sopo siro, sopo engkau, ha ing ayat. Ada di kitab lain, kalau tidak salah itu Al-Khosais Al-Muhammadiyah, keistimewaan dan karakteristik umat Muhammad. Kalau tidak salah ini ya, itu dijelaskan kedudukan di surga itu sesuai dengan jumlah huruf di dalam Al-Quran. Jadi kalau sampean nanti, ini mudah-mudahan kita semua termasuk yang dalam cakupan hadis ini, Shahibul Quran, itu Allah perintahkan ke sampean, hei sampean mondok di lokal Kiai Maksum Ali, lokal Kufat ya. Nggih Gusti Allah. Dulu setoran ke siapa? Saya ngaji kalau sore ke Ustadz Nur Kholis, kalau pagi ke Gus Faiz, begitu. Ya wes, ayo bacaan yang sampean baca, Iqra wartaqi warattil. Sampean baca. Ditanya lagi, sudah tasmi? Sampun. Ya, sudah deres? Oh sampun, sudah siap. Wah, akhirnya membaca tasmi di hadapan Allah, mulai dari Fatihah sampai minal jinnati wan nas, 6.000 ayat lebih. Itu ayatnya. Hurufnya berapa? Hurufnya sekian banyak. Sampai naik derajat. Ada yang suruh baca. Sudah sering setoran, enggak setoran, tapi ya kadang-kadang. Tapi kadang-kadang tidak setor. Sering dimarahi, enggak. Sering ditakzir, enggak. Umpama lo ya, enggak ada di sini, di tempat lain. Suruh baca. Tapi sudah hatam, sudah pernah hatam baca Fatihah, marono baca alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun sampai 5 ayat. Lanjut. Meneng, lupa. Karena ketika masih di dunia ya sering gak setor. Ya sudah, berarti sampai muflihun itu. Kalau diloncati boleh enggak? Wallahu a'lam. Umpama saya lupa juz 2, lupa juz 3, tapi juz 30 ingat, telah loncat aja. Ya insya Allah mudah-mudahan boleh gitu loh. Kan lumayan. Tapi kan kita tidak tahu. Makanya yang enak itu yang baca dari awal sampai akhir. Ya, kalau sudah 6.000 lebih ayat, ya insya Allah derajatnya ini jelas naik. Karena jaminannya
Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis ini, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Paham? Semangat ya, ini habis liburan. Kemarin pulang semua. Ada yang enggak pulang di pondok? Enggak pulang? Oh, pulang semua. Yang jauh-jauh juga pulang semua. Ya. Terus sekarang sudah balik lagi. Maka kemarin kalau di rumah kita nyantai. Di rumah itu kan memang ngaji itu biasanya kalau santri liburan itu ngaji itu berat. Kadang berat. Yang suka itu, yang disukai itu leye-leye di kamar sambil pegang HP. Ya, mbok nyekrol opo ae. Seret itu mbok TikTokan lah, nonton YouTube lah. Tahu-tahu paketannya habis, tahu-tahu. Jadi begitu. Kadang disuruh bantu apa sama orang tua. Ini santri dulu ya, kalau sampean-sampean insyaallah enggak. Ya. Enggak jauh beda. Itu kalau orang tua minta tolong, ayo segera minta tolong Nggih. Nggihnya itu sampai sekian kali. Nggih sik talah sekedap, nggih sik talah sebentar. Sebentarnya itu tapi ternyata lama. Kak suwe didelok kok meneng keturun ketiban HP ini. Tapi tidak ada yang begitu ya. Jadi bangun tidur itu yang dicari HP. Mau tidur yang dipegang HP. Tapi itu di tempat lain. Kalau sampean juga enggak ya. Alhamdulillah. Begitu di pondok gak oleh HP mana. Apalagi kalau kemarin yang HP-nya itu sempat WA-an sama beliau si dia umpama gitu. Itu mesti bangun tidurnya dicek pertama itu ada chat apa wah. Dan seterusnya. Tapi insya Allah enggak ya. Di tempat lain ada yang begitu. Makanya sekarang kita tata niat kembali. Jadi kita ngaji lagi bismillah. Sekaligus ini masih momentum Syawal. Saya secara pribadi mungkin ketika kita ngaji kemarin kan Ramadan kan saya off ya karena ngajinya ganti ngaji Ramadanan. Mungkin ketika saya ngaji ada kekhilafan yang tidak disengaja atau cerita-cerita saya yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan kemarin, dan mudah-mudahan di Syawal dan bulan-bulan berikutnya ini kita semakin menjadi pribadi yang semakin baik, santri yang semakin rajin semuanya, rajin belajarnya, rajin ngajinya, rajin ibadahnya, rajin piketnya. Karena rajin ibadah tapi piket malas-malasan, roan malas-malasan itu bukan santri yang rajin. Santri rajin itu harus semuanya. Ya. Atau sebaliknya, jamaah malas, ngaji malas, sergepe mek nyapu tok, itu belum santri yang rajin, ndak imbang gitu loh. Karena Ramadan itu mengajarkan keseimbangan kepada kita, termasuk keseimbangan dalam hidup. Soleh individu juga soleh secara sosial, semakin baik dengan orang lain. Ada pertanyaan sampai sini? Segera diakhiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tilmizatina min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlit tuqah wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idnika bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.